Apa yang sudah dijanjikan, maka kamu harus ditepati. Jika kamu berani pasang susuk di tubuhmu, maka siapkan tumbang sebagai janjinya. Kamu mau jadi tumbang? Wah, serem banget sih. Itulah sepenggal percakapan di film yang baru tayang di bioskop dengan judul Sebelum 7 Hari. Ini bukan Vina ya, karena lebih bagus soalnya. Apakah Sebelum 7 Hari bisa jadi film horor terbaik Januari atau mungkin tahun 2025? Mungkin nggak? Yuk kita bahas. Jadi, Sebelum 7 Hari ini adalah adaptasi film pendek populer dengan judul yang sama. Ceritanya tentang Tari dan kakaknya Kadar yang menghadapi teror mencekam setelah 7 hari kematian ibunya yang bernama Anggun. Masalahnya bukan cuma mereka doang yang diteror. Dua anaknya Tari yaitu Hanif dan Bian juga mengalami gangguan misterius. Terlebih lagi ada arwah jahat yang menuntut haknya sebelum hari ke-7 setelah kematian nenek Anggun. Nah, semua karakter ini seperti berpacu dalam waktu sambil menghadapi teror yang makin hari makin intens. Kalau soal acting, nggak perlu diragukan, Agna Artanidia dan Haidar Salis berhasil menampilkan emosi yang kuat sebagai kakak adik yang harus menghadapi situasi mencekam. Fani Ghazani yang berperan sebagai nenek Anggun cuma perlu tatapan dan senyum tipis untuk bikin penonton berinding. Serius, aktingnya bikin arwahnya terasa nyata banget. Yang menarik lagi, dua aktor cilik Sultan Hamunangan dan Anantia Kirana berhasil mencuri perhatian, padahal peran mereka nggak gampang loh. Salut buat akting mereka yang tetap profesional meskipun harus menghadapi adegan-adegan sulit. Kalau soal visual, Awi Suryadi benar-benar jago sih menciptakan atmosfer yang mencekam. Sinematografinya khas banget dengan pergerakan kamera yang sering berputar. Ini bikin kita seolah diseret langsung ke dalam cerita. Tapi teknik ini juga bisa bikin beberapa penonton pusing ya, termasuk gua. Ya, tapi tergantung selera masing-masing sih. Jump scare di film ini juga dieksekusi dengan baik. Ada build up yang cukup untuk bikin efek seramnya terasa lebih natural. Ditambah dengan scoring yang gak berlebihan, atmosfer horornya juga terasa makin terasa. Perlahan film ini berhasil bikin kita parno dan gak bisa duduk tenang. Kelebihan film ini jelas ada pada intensitas kengerian yang terus meningkat. Semakin mendekati hari ke-7, terornya makin gak terkendali, bikin penonton penasaran dan tegang. Tapi nggak semuanya sempurna. Babak awal film ini terasa cukup lambat, ditambah lagi beberapa adegan terornya cenderung repetitif dan kurang build up yang kuat. Kalau kamu nggak sabar mungkin bakal terasa membosankan ini film. Tapi kalau kamu bertahan sampai akhir, dijamin akan terbayar dan cukup memuaskan. Jadi, apakah Sebelum 7 Hari layak disebut sebagai film horor terbaik Januari 2025 ataupun bahkan mungkin menjadi sepanjang tahun 2025? Kalau menurut saya sih, ini film layak buat pecinta horor meski ada beberapa kekurangan yang kecil. Rating dari saya 8,5/10. Jangan lupa subscribe Encyclo Cinema.